Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut lagi ya diskusi kita yang sebelumnya tentang literasi anak Islami untuk negeri. Ya, insya Allah nanti kita akan mengupas banyak pertanyaan yang ada di sini ya. Sudah masuk ada 10 pertanyaan dengan anak-anak pertanyaannya. Alhamdulillah sudah bergabung juga dengan kita para pemateri di sini. Ada Mbak Lina, Mbak Andini, Mbak Briani, dan juga Mbak Nazri. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kita semuanya di sini. Kita sharing juga ya di sini nanti ya. Ada banyak pertanyaan nih. Boleh langsung aja nggak atau bagaimana? Nanti insya Allah akan ada hadiah dari saya gitu ya. Ada buku Talas Pelangi. Ini cara Asik. dan juga buku saya sama Mbak Andini. Ini buku Mau. buku Nak Bunda Ingin Resign ya. Masih ada stok, jadi kita bikin hadiah aja ya, nggak apa-apa. Oke. Pertanyaan pertama ya, dari Bunda Husna. Ini ibu rumah tangga di Kota Batu Malang ya. Apa ada grup bagi penulis sangat pemula ya, yang berminat di literasi anak ya? Mungkin Mbak Andini nih bisa memberikan informasi ke kita. Apa ada grup-grup bagi penulis sangat pemula nih yang mereka pengen gitu ya menjeburkan diri ke literasi anak? Iya, kalau misalnya kita mau cari-cari sih banyak kayaknya ya. Bahkan ternyata di sini barusan dapat info kalau Mbak Lina dan suami punya grup latihan menulis gitu. Oh. Jadi sebenarnya kalau mau cari pasti banyak banget grupnya. Coba Mbak Lina, kira-kira grup menulisnya punya Mbak Lina dan suami seperti apa? Itu bukan grup penulis, ini kira-kira cocok nih untuk Oh gitu. Kalau bisa sih, sebenarnya kan ada banyak yang mungkin pengen tahu informasi banyak ya tentang literasi anak gitu ya. Mungkin grup-grup yang bersifat umum atau nanti dari biasanya kan kalau dari kelas itu nanti bisa pesertanya masih bertahan di situ itu ya, ingin dapat ilmu lebih banyak lagi. Ya, biasanya bertahan terus nanti ada grup-grupnya. Kalau di saya sih ada sih grup literasi anak Indonesia ya. Di situ berkumpul para penulis juga gitu ya, para ilustrator itu, tapi memang belum banyak gitu. Dan itu bersifatnya umum gitu, nggak khusus atas nama pencipta cendekia juga enggak. Jadi kita di situ biasanya masih sekedar share informasi aja, misalkan ada info penulisan naskah lowongan naskah ke penerbit gitu ya, ada lomba-lomba, ada kayak kemarin ada gerakan literasi nasional ya, kayak gitu aja sih informasinya. Masih umum gitu ya. Mungkin dari Mbak ada grup menulis gitu ya yang bisa diinfokan ke kita. Kalau saya sendiri yang itu grup penulis bacaan anak. Kalau grup penulis bacaan anak pun dari usia, nggak ada batas usia, ada yang dari sempat anak SD juga share tulisan, dan tiap hari Jumat kan ada, kita tuh kirim satu naskah tulisan buat di komentar teman-teman penulis yang lain yang senior itu. Yang di Facebook itu ya? Iya, di Facebook ada grup penulis bacaan anak. Namanya penulis bacaan anak. Oke. FPBA, Forum Penulis Bacaan Anak. Forum Penulis Bacaan Anak. Nah, itu yang saya tahu dan memang saya masuk di situ. Iya. Saya ingat itu, tapi memang belum begitu aktif sih. Yang dipelopori sama Bu siapa Mbak? Beliau Bu Ari sama Mas Ali Muakhir. Oh iya betul. Ya bisa deh nanti
teman-teman join ya di situ ya, yang pemula yang pengen tahu lebih banyak tentang literasi anak. Oke. Ada tambahan lagi mungkin dari Mbak Dini juga? Grup literasinya Mbak Emma itu bagus banget. Jadi setiap beberapa kali itu kita ada kelas gratis dari beberapa penulis-penulis yang lain. Jadi kalau misalnya saya sebagai seorang ilustrator jadi bisa memahami, oh ternyata kalau dari sudut pandang penulis itu yang seperti ini ya ternyata gitu. Jadi lebih enak ketika misal nanti kerja sama dengan penulis gitu Mbak. Kalau dari saya sebagai ilustrator seperti itu. Nah itu literasi anak Indonesia. Kenapa Mbak? Di Facebook banyak sekali grup-grup penulis, tapi memang kita harus bisa dilihat sih di dalamnya deskripsinya tentang ke arah mana gitu. Cuman yang hanya saya tahu dan saya masuk di grup penulis yaitu hanya penulis bacaan anak aja, itu pun sudah mencakup semua, sudah merasa puas ada di situ gitu. Ada terjadwalkan ininya, jadwalnya terjadwal tiap hari, jadwal apa, seperti hari Jumat itu yang beda karya, terus hari Kamis ada kuis, terus hari Rabu ada Rabu seru, pamer karya, Rabu seru gitu. Di situ banyak. Iya. Jadi bisa kepoin grup itu, teman-teman yang mau belajar nulis. Ya, bisa join banyak ya nanti ya. Ya, jadi cukup ya dari situ infonya. Nanti teman-teman bisa gabung sih di grup Facebook namanya Forum Penulis Bacaan Anak gitu ya. Kalau mau di WA bisa kontak saya. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Bu Rosi, seorang guru di Surabaya. Pertanyaannya, Bu, bolehkah disampaikan trik dalam alur penyampaian atau penulisan konten buku anak agar anak-anak ringan dalam membaca, tetapi materi berbobot bisa masuk dengan menyenangkan. Nah, gimana nih trik-triknya nih? Trik penyampaian alur penulisan konten ini, alur itu kan menulis tulisan anak pun beda-beda ya, tergantung usia. Jadi sebaiknya kita memahami dulu tahapan usianya berapa. Seperti saya menulis tentang mengenal Allah itu, mengenal Allah yang bagian doa misalkan. Kalau misalkan kita cerita kepada anak usia SD, kan ada doa adalah panjang sekali kan runtutannya. Doa itu adalah apa-apa gitu menurut, apalagi usia SMP, menurut istilah, menurut apa. Tapi karena ini penyampaian untuk balita, jadi kalimat-kalimatnya dibuat sederhana gitu. Jadi hanya satu kalimat atau dua kalimat. Misalkan kayak gini, doa artinya meminta. Jika kita memiliki keinginan, kita bisa berdoa kepada Allah. Simple, tapi arti doa, inti doa itu sendiri dipahami oleh anak. Kita meminta gitu. Terus dalam penulisan konten pun harus untuk anak-anak lebih didukung dengan ilustrasi ya. Jadi kata-kata sedikit dan ilustrasi pun ikut menjadi mendukung gitu. Misalkan dalam halaman itu yang tentang doa artinya meminta, jika kita memiliki keinginan kita berdoa kepada Allah. Di ilustrasinya itu ada anak yang sedang berdoa, misalkan dia berdoa, ya Allah sayangi kedua orang tuaku. Nah, jadi ada sama-sama saling mendukung gitu antara naskah dan anak dengan ilustrasi. Jadi dalam cerita anak tuh ilustrasi tuh benar-benar sangat diperlukan. Jadi apa ya istilahnya? Jadi nggak ada ilustrasi tuh tidak lengkap. Jadi harus ada ilustrasi yang saling melengkapi gitu. Terus misalkan ada satu lagi, walaupun teksnya hanya itu, ada gambar ilustrasi seorang anak misalkan yang ingin punya sepeda, sama lagi berdoa, ya Allah aku ingin sepeda. Nah, itu kan sederhana kan? Boleh kan ke anak pengen sepeda, pengen apa gitu. Jadi dibuatlah konten yang sederhana mungkin, alur sederhana yang sesuai dengan usia tahapan anak itu sendiri. Itu mungkin Mbak. Jadi sebenarnya kita harus
tahu juga ya target usianya itu untuk rentang berapa gitu ya, sehingga targetnya nggak ketinggian juga gitu ya, sesuai dengan usianya. Mungkin untuk tahapan awal itu, kalau yang saya rasakan ya, pengalaman itu pengen menumpahkan semua ide itu ke dalam buku gitu, sehingga anak-anak itu langsung paham. Jadi overload di satu apa namanya mungkin ya, di satu buku atau satu karya gitu. Padahal sebenarnya kita kan cuma perlu satu topik ya di dalam satu cerita, misalkan seperti itu ya. Jadi karena mungkin keinginannya menggebu-gebu dari kita untuk menulis ya, pengen ini pengen itu, akhirnya semuanya pengen dituliskan gitu ya gitu. Jadi memang harus iya sih, ada, kalau tambahan dari saya itu sih, ada, kita harus mengerem juga sih keinginan untuk apa itu tadi, menumpahkan semuanya itu. Jadi yang pertama tadi kita harus tahu usianya ya, tahapan usianya seperti apa, sehingga nanti dibuat alur sederhananya, kemudian didukung dengan ilustrasi. Nah, kalau dari para ilustrator ini gimana? Apa ada tambahan mungkin dalam penyampaian pesan ya di dalam buku anak gitu ya, sesuai dengan usianya? Kalau pengalaman Mbak Andini gimana? Jadi kalau mau mengilustrasikan gambar untuk anak-anak itu memang agak susah-susah gampang ya Mbak, karena tiap objek yang kita pilih itu kan nanti bakal pengaruh ke bagaimana ketika anak itu menerima gitu. Kayak misal yang paling mengejutkan tuh kemarin waktu saya gambar di buku inspiratif Saul Belia itu kan untuk menggambarkan manusia yang lucu gitu kan, saya bikin kakinya itu supaya jadi kecil gitu kan. Itu ada beberapa ibu-ibu yang tanya kepada saya gitu kan, anaknya itu tanya gitu kan, loh Umi ini kenapa kok kakinya kecil gitu, tanya ke saya juga bingung gimana ya membahasakan gitu. Jadi memang tiap gambar, tiap objek yang kita pilih itu berarti memang sebisa mungkin ketika nanti anak bertanya itu kita bisa menjawab gitu. Karena visual itu kan yang paling cepat masuk ya gitu Mbak. Hal yang kecil aja bisa ini ya dilihat ya sama anak-anak itu, yang kita mungkin nggak terpikir untuk membahas itu gitu ya. Iya betul. Iya anak-anak itu memang jeli sih untuk melihat sesuatu gitu ya, kemudian mencerap itu gitu, sehingga jadi apa ya, jadi input buat mereka gitu. Jadi memang harus lebih hati-hati. Iya. Ada tambahan lagi untuk yang pertanyaan nomor 2? Itu memang penulis itu jadi diberikan seolah menjadi tantangan ya. Saya pernah menulis anatomi tubuh. Dulu kan saya basicnya dari perawat, menulis tentang anatomi. Materi yang saya dapatkan sejak waktu kuliah kan begitu detail ya tentang anatomi tubuh untuk usia mahasiswa kan. Nah, saya diminta menulis untuk usia balita. Wah, saya pikir materi kuliah harus dijadikan balita gitu. Iya, tantangan banget. Jadi benar-benar dibuat sesederhana mungkin. Jadi kan kalau misalkan orang dewasa yang baca misalkan kok gini sih gitu kan, kayak gini. Selain alat pencernaan, di bagian dalamku itu ada yang dinamakan ginjal gitu. Ginjal fungsinya menyaring darah di tubuh. Darah disaring supaya bersih. Kan simple ya, darah disaring supaya bersih. Nah itu kalimat sederhana itu udah digobrol sama editor, memang seperti itu, darah disaring supaya bersih. Padahal kalau dalam kalimat panjangnya, dalam teorinya gitu kan kedokteran, kok darah disaring, jadi nanti memang dibuat sesederhana mungkin itu mikirnya lumayan lama gitu. Ya itu aja sih, jadi memang membuat naskah anak itu dibaca lagi, diulang lagi, ini anak-anak ngerti enggak gitu, sampai ada kan banyak sekali sekarang yang itu ya Mbak, tes dulu ke anak-anak ya. Sebelum cetak tuh dites dulu, ada beberapa penerbit yang daminya tuh diperlihatkan ke anak-anak, anak-anak membaca ketertarikannya seperti apa, ngertinya nggak seperti apa gitu.
Sekarang seperti itu. Biar sesuai targetnya ya, gitu. Biar nggak ketinggian itu tadi kali ya. Iya. Enggak sih. Cukup untuk pertanyaan kedua? Iya. Triknya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan ketiga ya. Ini datang dari Ibu Wirani, ibu rumah tangga di Semarang. Begini, saya suka senang dan suka baca buku. Ada keinginan untuk menulis, tapi masih ragu-ragu, iya enggak. Punya anak masih kecil-kecil, sekarang masih mau fokus dengan mereka. Minta saran dong dan tips bagaimana ya seharusnya supaya bisa dapat hasil terbaik. Nah, ini agak masih ragu-ragu gitu ya untuk memulai menulis itu. Ada trik dari para penulis di sini, Mbak Priani? Ya, saya. Ya, silakan Mbak Priani, gitu ya. Ada yang masih ragu-ragu? Iya. Ya, saya ingin berbagi ya, sharing gitu ya. Kalau masih ragu-ragu ya, Bunda harus diniatkan ya. Karena kalau masih ragu-ragu nanti berusaha menulis nanti hasilnya juga akan maksimal gitu ya. Jadi diniati dulu aja ya, diniatkan bismillah saya ingin menulis ya. Nah, kalau kita menulis sendiri sebenarnya untuk apa? Nah, itu kan harus kita menulis buku anak ya. Nah, itu kan sebenarnya kan kalau saya pribadi ya, itu adalah ingin memberi karya itu kepada anak saya gitu ya. Agar sama anak saya itu memiliki bacaan yang berkualitas gitu ya. Berkualitas, yang berbobot, yang di sini bernuansa Islam ya, untuk meletakkan akidah mereka, akidah Islam. Nah, sehingga ketika di sini niat sudah ada, ya itu akan menggerakkan tubuh kita gitu ya. Itu untuk mengatur semua aktivitas kita, Masya Allah. Jadi saya dulu yang menulis dengan Mbak Emma itu yang buku Balita Cerdas itu, yang akidah itu, tentang akidah itu justru dulu kami punya anak-anak ya, masih kecil-kecil semuanya. Masya Allah, kita koordinasi juga dengan anak-anak kecil gitu. Karena memang kita sudah punya itu, kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Nah, ya malam-malam hari ya Mbak Emma ya, Masya Allah. Malam hari itu kita bisa bagaimana biar mengatur anak-anak kecil kita gitu ya, dan kita juga bisa menulis. Tetap aja di situ bisa sepanjang hari itu bersama dengan anak-anak. Justru anak-anak itu kalau saya sumber inspirasi ya, sumber inspirasi apa yang mereka katakan itu menjadi sumber inspirasi saya untuk menulis gitu ya. Nah, coba Bunda di sini senantiasa siapkan kertas dan pulpen gitu ya. Ketika di situ ada inspirasi di kepala, segera tulis ya. Ya nggak harus langsung itu sempurna tulisannya, enggak gitu ya. Berupa coretan-coretan yang di situ terlintas di kepala itu apa. Nah, itu ditulis ya. Kalau saya ada itu, ada kertas, ada pulpen, dan bisa ada note tulisan di WA begitu ya. Nah, itu untuk menangkap ide yang sudah terlintas di kepala, itu merupakan anugerah dari Allah ya, sehingga jangan sampai itu terlewat ya, eman sekali ya, itu jangan sampai terlewat. Nah, sehingga di situ ya, jangan, kalau saya sendiri ya, jangan langsung ingin karya kita langsung terbaik, jadi sudah oke 100%, jangan begitu ya. Kita ini berproses, kita belajar gitu ya, dan justru dari karya kita, oh begini, kita baca ulang-ulang lagi, kita minta pendapat dari teman kita gitu ya. Nah, itu merupakan proses untuk menjadi baik gitu ya. Jangan langsung ingin karya itu menjadi terbaik gitu ya. Jadi kuatkan dulu ini niatnya gitu ya. Niat untuk apa? Ya insya Allah di situ terus lakukan gitu ya. Kayak di situ tadi. Insya Allah Mbak Emma. Ya. Jadi barangkali Mbak Lina. Ya, monggo Mbak Lina mungkin mau menambahkan. Ini iya, itu biasanya kita rempong ya, ibu-ibu kan biasa rempong. Iya. Bagi waktu atau bagaimana gitu. Setuju banget tuh sama yang dibilang Mbak Priani tadi. Jadi kita harus siap pensil,
catatan tulisan kita ya, jangan sampai terlewat kalau kita punya ide. Terus emak-emak tuh kan banyak kegiatan juga tuh, kayak lagi mencuci piring, nyetrika dan lain-lain. Itu juga sambil nyetrika tuh sambil nyuci piring bisa dipikirkan bagaimana alur cerita. Nanti kalau selesai kita bisa coret-coret. Ya. Udah itu udah banyak yang Mbak Priani itu. Jadi apa ya? Menjadikan niatan itu nanti bisa apa ya, benar-benar mendarah daging ya, dibawa kemana-mana gitu ya, sampai proyek itu atau ide itu kelar gitu ya, sampai jadi buku ya. Jadi pengalaman seperti itu juga ya sih, betul sih. Jadi memang harus ada niat yang besar itu di awal gitu ya, karena itu yang menurut saya pribadi juga menentukan nanti buku itu kelar atau enggak gitu ya. Kalau dari awal niatan kita sudah besar, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah sih. Pengalaman saya dulu yang buku sama Mbak Priani itu waktu saya lagi hamil trimester pertama kalau nggak salah ya, jadi masih saat mabuk-mabuknya ya. Jadi ya dibawa aja itu ya, sambil mengkondisikan diri, sambil mencatat ide kayak gitulah. Memang ya perjuangan. Iya. Jadi dari situ tips-tipsnya luar biasa, masya Allah gitu ya. Dan itu tadi ya, jangan, kalau kata Mbak Priani betul sih, jangan langsung pengen karya kita gitu sempurna gitu ya. Buku kita aja belum keluar ya, semoga aja tahun ini keluar ya. Sudah bertahun-tahun itu menunggu ya, masya Allah ya. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ke pertanyaan keempat ini ada pertanyaan dari Mbak Nurmila, ibu rumah tangga di Kendari. Pertanyaannya seperti ini, bagaimana menumbuhkan dan mempertahankan mood menulis? Nah, ini soal moody gitu ya. Bagaimana menumbuhkan dan mempertahankan mood menulis sedangkan menjadi ibu rumah tangga itu sangat banyak kerepotannya ya. Nyambung dari pertanyaan nomor 3 ya, kerepotan domestik yang harus diselesaikan. Tapi setelah semuanya rampung, kadang tinggal capeknya gitu. Jadilah tertidur dan gak jadi deh nulisnya, wassalam gitu. Dedeknya tidur, kitanya ikut. Iya sih, memang biasanya begitu. Ya, nanti gimana nih dari para penulis kita nih? Monggo silahkan. Nyambung dari tadi. Monggo Mbak Lina atau Mbak Priani, monggo silahkan. Saya juga dulu pernah berpikir begitu loh. Jadi udah banyak alasan kan, capek lah ini apa gitu. Tapi setelah dipikir-pikir itu ternyata hanya alasan saja gitu ya. Dan ketika kita mempunyai keinginan, kita ingin bisa menulis, dan kita kan sama punya waktu 24 jam. Yeah. Jadi memang masalahnya di pembagian waktu aja. Jadi bisa di sela-sela waktu, siapa Bu Nirmala tadi ya? Nurmila. Ya. Ibu Nurmila. Ya, di sela-sela waktu itu kan tidak selamanya kan kita tuh beres-beres terus. Kadang ada waktu-waktu santainya, sambil rebahan, sambil main-main sama anak. Nah, saat-saat itu kita bisa dipakai untuk berpikir mengenai menulis gitu. Terus karena memang kita, ya itu seperti yang Mbak Priani bilang kan, niat. Kalau kita kuat niatnya, jadi niat itu kita ingin menulis, ya berarti kita meluangkan waktu untuk menulis. Harusnya ada langkah ke sana gitu. Kita ingin beres-beres rumah, berarti kita melangkah untuk merapikan rumah. Kita ingin menulis, kita siapkan waktu ya untuk menulis, walaupun sedikit. Ini hanya di masalah pembagian waktu. Nanti bisa diatur lagi. Ya. Jadi tentang manajemen waktu gitu ya, mengambil waktu di sela-sela mungkin me time atau apa ya gitu ya. Walaupun sedikit, insya Allah ada lah gitu ya. Kemudian yang kedua niatnya tadi ya. Tadi jaga niatnya gitu ya. Insya Allah berarti tidak mencari sisa waktu ya, tapi meluangkan waktu. Iya, meluangkan. Ya.
Kalau dari Mbak Priani ada tambahan? Saya menambahkan ya. Ya. Saya menambahkan ya, dan tips aja ini ya, praktis ya. Jika pada malam hari itu siapkan bahannya, sudah ada coret menuliskannya saja, ya tuh kita sudah membuat jadwal kita ingin menulis, maka tidurnya jangan larut-larut, bisa tidur di awal ya, dan itu alarmnya itu dinyalakan gitu, dan niat memang sebelum kita tidur itu benar-benar mohon kepada Allah, doa kepada Allah, ya Allah saya ingin niat menulis nanti pada jam 2 misalnya gitu ya, mohon nanti saya dibantu untuk bangunkan saya ya Allah, itu doa kita kepada Allah. Karena kan kalau tadi katanya tertidur, ya berarti kan itu sudah bablas ya, nggak bisa terbangun. Nah, maka di sini memang harus ada upaya-upaya itu ya, untuk bagaimana biar kita bisa bangun di malam hari. Karena kalau bagi emak-emak memang waktu yang menurut saya efektif untuk menulis di laptop ya, yaitu pada waktu malam hari. Jika anak-anak sudah tidur terlelap ya. Nah, maka di sini monggo tidur di awal, diatur waktunya, tadi benar kata Mbak Lina, tuh manajemen waktu tuh memang harus kita tata dengan sebaik mungkin, serapi mungkin gitu ya, sehingga amanah kita sebagai ibu juga terlaksana, untuk mengatur rumah juga terlaksana, dan kita ingin berkarya pun juga terlaksana gitu. Keren banget ya, Masya Allah gitu ya. Jadi memang kebahagiaan sendiri bisa menulis buku itu ya. Jadi ini tadi tambahan dari Mbak Priani. Yang pertama tadi siapkan bahannya, coretan-coretan, kemudian niat ya. Yang ini kadang saya sendiri lupa untuk niat nulis sebelum tidur, jadi ya kebablasan sampai pagi ya. Ya alhamdulillah, dari pertanyaan Mbak Nurmila insya Allah sudah jelas gitu ya. Ada manajemen waktu ya, manajemen waktu, niat, kemudian siapkan bahan coretan seperti itu. Teknisnya memang ya nanti sepertinya memang harus dicoba ya, dicoba untuk memulai. Nah ini yang memulai ini ya kadang-kadang itu kan sesuatu yang susah ya, mencoba untuk apa ya namanya, habits ya, memulai habits baru atau kebiasaan baru itu kan harus ada usaha yang luar biasa gitu ya. Baik, kita lanjut ya mbak-mbak semuanya ke pertanyaan kelima. Nah, ini dari pelajar nih, wah lebih ini para pelajar nih juga antusias bertanya. Dari Keisha Neva di Brebes. Pertanyaan pertama, bagaimana cara membangkitkan minat menulis di kalangan remaja? Nah, kita kalau tadi ke targetnya anak-anak ya, ini ada pertanyaan ke kalangan remaja nih, usianya lebih tinggi lagi. Bagaimana cara membangkitkan minat menulis nih di kalangan remaja? Siapa? Mungkin Mbak Nazri dan Mbak Andini mungkin bisa membantu kita. Minat menulis. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Nazri coba bantu jawab ya. Sebenarnya Nazri karena bukan penulis juga ya, tapi menurut pengalaman dari teman-teman yang penulis yang banyak Nazri kenal, lumayan beberapa teman, cara membangkitkan minat menulis itu kalau misalnya di kalangan remaja mungkin ini ya, banyak baca ya Mbak ya. Gimana Mbak penulis ya? Biasanya orang-orang yang banyak baca, apalagi penulis ya, kebanyakan apa yang diserap gitu ya. Jadi ingin menuangkan sesuatu ke dalam tulisan, biasanya sih kayak gitu. Cuman karena basicnya Nazri seorang ilustrator juga, bukan penulis, jadi mungkin nanti Mbak bisa tambahin. Dan juga yang Nazri coba jawab yang kedua ya Mbak ya. 5B. Bagaimana agar analisa kita tajam terhadap fakta dan dapat mengolahnya sehingga menghasilkan solusi yang tepat. Analisis. Ya, kalau misalnya kita lihat fakta, gimana sih supaya kita dapat menganalisisnya? Selain kita harus banyak baca, dan juga kita harus melek gitu ya, melek dengan masalah yang terkini terhadap remaja saat ini misalnya. Seperti contohnya pacaran, itu kan sebuah masalah ya dalam Islam ya. Pacaran, kemudian kayak tutup aurat yang simpel-simpel aja kayak gitu. Nah, itu kan fakta. Dan kemudian gimana sih cara mengolahnya sehingga menghasilkan solusi yang tepat? Nah,
sebenarnya harus mengaji juga gitu ya Mbak ya. Terus sih solusinya mengaji ya. harus mengaji. Garis bawahi. Garis bawahi dulu. Garis bawahi. Soalnya kalau misalnya kita nggak tahu, kan harus paham ya kalau misalnya kita harus mencari solusi nih atas semua permasalahan. Ya intinya kita harus tahu gimana sih Islam yang menjawab pertanyaan ini, menjawab masalah ini gitu. Solusinya emang ada pada Islam gitu. Jadi insya Allah kalau misalnya kita udah paham sedikit gitu ilmu tentang permasalahan remaja, jika kita ingin menulis atau kita ingin melakukan sesuatu, insya Allah solusinya dapat gitu. Gimana ya kata-katanya? Kalau terkhusus pada literasi anak, kalau ditujukan pada literasi anak gimana? Ya berarti mungkin melek fakta terhadap dunia anak juga kali ya? Iya. Melek fakta. Faktanya sekarang dunia anak itu kayak gimana sih? Lagi baik-baik saja atau gimana? Sebenarnya kemarin udah dijelasin sedikit ya sama Andini ya. Kalau menurut Nazri sih faktanya itu banyak susupan nilai-nilai yang sebenarnya jauh dari Islam. Misalnya kita kaum muslimin nih di negara yang mayoritas muslim. Namun asupan media, asupan literasi anak saat ini itu jauh dari Islam sendiri kayak gitu. Itu sih Mbak. Ada tambahan? Mbak Andini monggo. Iya, kalau dari pertanyaan pertama itu kan tadi menumbuhkan minat menulis. Sebenarnya untuk menumbuhkan minat kepada semua bidang apapun itu, yang pertama harus kita cari itu adalah strong why-nya gitu. Kenapa aku harus menulis? Kenapa aku harus melakukan aktivitas ini gitu kan? Berarti kita juga harus tahu tuh kira-kira urgensitas aku menulis itu apa gitu, biar ada kebutuhan untuk menulis di sana, biar ada akhirnya timbul minat gitu kan ya. Berarti kalau misal kita mau lihat, saya hubungkan tadi dengan yang Mbak Emma atau Mbak Nazri katakan gitu kan, bahwasanya sekarang literasi anak itu atau literasi remaja misal ya, karena yang tanya remaja memang sudah banyak, alhamdulillah sekarang buku-buku anak, buku-buku agama, buku Islam itu kan memang kalau kita lihat penjualannya paling tinggi ya akhir-akhir ini gitu. Buku yang paling banyak diminati itu adalah buku agama, terutama buku anak-anak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau lihat-lihat lagi, kita teliti lagi gitu kan, ternyata literasi yang disiapkan ini, yang dijual di pasaran ini ternyata belum seideal itu gitu. Kalau misalnya dikonsumsi oleh anak-anak muslim, apalagi generasi-generasi yang kita ingin bahwa mereka bisa melanjutkan kehidupan Islam yang sempurna, yang menyeluruh gitu kan ya. Betul. Kalau misal kayak yang kemarin saya cerita yang keputus itu ya, bahwa saya sekarang itu banyak buku-buku yang halus gitu ya, memasukkan ide-idenya tuh sangat halus gitu kan. Kadang dari kontennya bagus, tapi dari gambarnya, ilustrasinya itu yang memperlihatkan kalau misalnya dari ilmu visual tuh namanya subliminal message Mbak gitu. Jadi gambar subliminal message gitu. Jadi gambar-gambar yang dia itu memang bukan objek utama gitu, kayak misal backgroundnya atau warnanya gitu kan, bentukan-bentukannya, bentukan shape-nya gitu, yang ternyata itu membuat kita masuk ke dalam alam bawah sadar kita gitu kan. Kayak misal kalau yang paling banyak kita temukan faktanya itu kalau di film kartun ya, mungkin karena saya anak visual jadi lihatnya banyak ke visual gitu kan. Kayak misal di kartun bener nih ada Tom and Jerry gitu kan lagi bertengkar misal, tapi bisa jadi di belakangnya itu ada gambar-gambar yang tidak senonoh gitu. Nah, ini meskipun tidak terlihat, walaupun cuma muncul 1 detik, itu bisa merasuk ke alam bawah sadar anak-anak gitu. Nah, apalagi dari bacaan-bacaan gitu kan. Kayak misal pemilihan kosakata itu juga penting. Saya yakin penulis juga tahu. Tapi dari visual itu juga masuk gitu Mbak sebenarnya. Kayak misal kalau dari segi visualnya itu ya, kayak misal gambaran-gambaran yang shape-nya tuh buat kita itu nggak ngerasa kalau itu jorok, tapi ternyata itu bentukannya tuh mirip
sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan ke anak-anak, misal kayak gitu. Itu bisa masuk ke alam bawah sadar mereka gitu. Atau apalagi kalau misalnya kontennya mendukung, kayak misal yang kemarin saya cerita. Jadi ada penyusupan kayak misal legalisasi LGBT. Itu kan sekarang kan lagi marak tuh ya. Bahkan dibiayai oleh PBB gitu. Bagaimana supaya LGBT itu bisa diterima oleh masyarakat gitu kan. Nah, yang paling bahayanya ternyata nggak cuma di area-area yang orang dewasa gitu kan, kayak misal seminar apa gitu, tapi juga masuk ke buku anak-anak gitu. Kayak kemarin kan heboh tuh beberapa tahun yang lalu ada buku anak-anak yang dia itu membahasakan bahwasanya berkasih sayang itu tidak hanya kepada laki-laki dan perempuan, tapi juga bisa laki-laki dan laki-laki, dan itu normal gitu. Kontennya seperti itu. Dari konten udah bahaya, apalagi dari visualnya yang mendukung gitu kan. Apalagi kita tahu kalau memberikan ilmu pada anak-anak itu kan seperti menggores di atas batu gitu kan, yang pasti akan melekat sampai mereka buta. Jadi nggak heran kalau di barat itu sekarang banyak sekali anak-anak LGBT gay yang itu udah dari umur remaja, dari umur 12, 10 tahun, 13 tahun, atau bahkan bisa jadi transgender di usia segitu gitu. Jadi menurut saya literasi ini itu penting sekali gitu kan, apalagi didukung dengan visual yang baik, yang mendukung apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, kepada umat itu gitu. Jadi ini bisa dijadikan insight nih buat siapa yang tadi tanya ke saya, Mbak Nesya gitu. Bahwasanya kita harus tahu urgensitas menulis itu apa. Ketika sudah tahu urgennya apa, maka kita akan mau nggak mau tergerak untuk menulis gitu. Maka di situ ada minat akhirnya, seperti itu Mbak. Jadi wah, luar biasa ya. Jadi ada banyak hal baru yang saya dapatkan di sini ya. Jadi ilustrasi itu sangat-sangat penting ya untuk mendukung sebuah pesan buku gitu ya. Jadi bukan hanya penghias ya, apalagi kalau dari penjelasan Mbak Anjini tadi, bahkan bisa menjadi alat penyampai pesan utama sih ya. Jadi seperti itu. Kemudian di pertanyaan yang masih ditanyakan oleh Keisha, bagaimana agar menjadi penulis multitalent? Nah, penulis multitalent, wow. Kayaknya semuanya bisa menjawab deh ini. Halo? Coba yang jawab. Silahkan. Bagaimana agar menjadi penulis multitalent? Penulis multitalentnya maksudnya ke penulis itu sendiri kan ya. Jadi menulis itu kan jadi banyak genre gitu, maksudnya gitu bukan ya? Jadi apa multitalenta segala semua bisa atau gimana itu? Kalau yang saya pahami di sini mungkin penulis yang plus gitu ya. Penulis konten, ya tukang gambar, ya ilustrator, atau ada kemampuan teknis yang lain gitu ya terkait dengan kepenulisan. Kalau menurut saya multitalent itu berarti kan kita banyak bisanya ya, tidak satu. Dan setiap apa yang kita mau sebenarnya apapun bisa dipelajari. Jadi memang kalau misalkan ingin multitalenta, jadi pelajarilah semua gitu, pelajarilah secara bertahap sampai memang setiap apa yang kita inginkan itu, bagian-bagian itu tuh ya bisa kita pahami dan kita bisa melakukannya. Itu mungkin. Ingin segala bisa, jadi berusaha semaksimal mungkin membuat bisa, melangkah, mencari ilmunya, prakteknya, seperti itu ya. Atau mungkin begini, perlu nggak sih kita jadi multitalent gitu? Atau kita harus fokus ke satu keahlian dulu nih. Misalkan saya nulis konten, saya harus sampai bagus dulu nulis konten. Atau saya perlu belajar untuk hal yang lain, misalkan menggambar gitu ya, menggambar ilustrasi atau audiovisual atau apa gitu. Kalau menurut Mbak di sini, ini tambahan pertanyaan dari saya. Itu gimana? Bagaimana? Monggo. Coba. Kalau dari
sisi visual ilmu desain itu memang ada orang-orang yang punya multi talent gitu. Jadi dia bisa segala macam hal, ada tapi yang satu itu dia itu fokus dalam satu hal gitu kan. Menurut saya sih sebenarnya pertanyaan ini itu dikembalikan lagi ke kebutuhan kita gitu kan. Setelah tadi tahu insight menulis, misal insight menulis itu apa gitu kan, kita tahu urgensinya menulis di sana. Ketika kita mampu ya kita menulis gitu. Tapi ketika misal kita melihat, oh ternyata tulisan ini butuh visualisasi, ternyata tulisan saya, buku saya ini untuk bisa dikenal orang butuh banyak ilmu marketing misal gitu, butuh ilmu-ilmu yang lain yang mendukung gitu, kayak misal apa ya, pemasaran gitu dan lain-lain. Nah berarti ini sesuai kebutuhan kita, kira-kira kita mampu nggak di sana gitu. Tapi kalau misalnya memang sekarang itu kan eranya era kolaborasi ya, bukan lagi era 4.0 gitu kan, tapi sudah akan dicanangkan bisa jadi era 5.0 gitu kan. Nah, era-era 5.0 ini memang era-era kolaborasi sebenarnya gitu. Makanya jadi, saya kolaborasi sekarang. Iya benar ya, Mbak. Gitu, jadi era kolaborasi gitu kan. Itu bisa kita tuh jadi menjaring teman-teman yang banyak yang memang fokus di bidangnya gitu kan, yang memang ahli di sana gitu kan. Tapi bukan menutup kemungkinan kita bisa tahu semua hal gitu. Karena kayak misal seorang ilustrator, ketika dia tidak tahu bagaimana caranya seorang penulis itu menulis gitu kan, akhirnya nggak bisa combine tuh dengan tulisan, konten, dan apa yang divisualkan gitu. Jadi kan memang seorang ilustrator itu kan harus tahu ya bagaimana cara menulisnya atau kontennya itu bercerita tentang apa, dan juga harus tahu isu-isu yang lagi berkembang di masyarakat supaya apa nanti dimasuk-masukkan tuh visualnya ke dalam gambar gitu kan, supaya lebih dekat dengan pemirsanya, dengan pembacanya gitu. Soalnya kalau misalnya dari ilmu desain sendiri, desain yang lebih mudah diterima masyarakat itu yang paling sering dilihat sebenarnya gitu Mbak. Kayak misal dari pemilihan warna gitu, atau dari bentukan objek, style gambar gitu. Seperti itu sih Mbak. Kan nggak mungkin kita kalau misalnya mau mengilustrasikan buku anak, terus bikin style gambar abad 19 gitu kan, yang semuanya tuh realis gitu kan. Kan nggak cocok dengan yang diminati sekarang gitu. Jadi memang harus sedikit banyak tahu yang lain gitu. Jadi jawabannya sih disesuaikan sama kebutuhan menurut saya. Boleh kita multi talent gitu. Tapi eranya sekarang kolaborasi gitu Mbak. Oke deh, saya lanjutkan berarti kolaborasi aja kali ya. Seru sih, kolaborasi itu seru sih. Jadi kita bisa sharing, bisa punya banyak teman, punya banyak relasi, dan saya rasa sebuah kesuksesan itu juga nggak, menurut saya pribadi ya, jadi kesuksesan bersama itu jauh lebih berkah kalau menurut saya ya, lebih barokah, dan bisa terasakan kebahagiaannya itu lebih besar daripada kita sendiri gitu loh, bergerak sendiri, menulis sendiri. Ya seperti itu sih pendapat saya pribadi sih ya. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Atau cukup ya dari ini tadi? Jadi untuk menjadi multi talent itu kalau mau bisa banyak hal sih ya kita harus belajar ya, karena insya Allah semuanya bisa kita pelajari. Tapi memang kita perlu fokus pada satu hal dulu sehingga nanti bisa menjadi pakar di situ ya. Kemudian kita menyesuaikan dengan kebutuhan dan kita perlu melakukan sebuah kolaborasi. Wow, keren. Ya, boleh Mbak, boleh nambahin? Oh silahkan, tadi. Monggo, silakan. Jadi menurut Nazri sendiri ya, boleh nggak kita, sebenarnya boleh kalau misalnya kita bisa multi talent. Ya itu kenapa boleh? Karena itu memang kayak Andini bilang tadi, untuk mendukung misalnya ilustrator, tahu nih cara menulis yang benar atau cara dia menulis itu kayak gimana. Hanya cukup tahu aja, mungkin baiknya kita fokus di ilustrasi kita, sehingga tujuannya apa? Agar ilustrasi kita kan kita niatkan untuk kebangkitan umat misalnya gitu kan. Kita membantu para ilustrator yang lain untuk mengembangkan ide-ide Islam yang lain juga gitu. Saling mendukung gitu.
saling mendukung di antara profesi ilustrator yang lain kayak gitu. Seperti para penulis tidak harus menjadi multitalent menjadi ilustrator juga. Tapi para penulis cukuplah fokus dengan tulisannya dengan mendukung tulisan-tulisan orang lain juga kayak gitu. Itu sih menurut Nazri tambahannya sedikit. Jadi lebih ke arah fokus itu tadi ya, fokus. Oke. Bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Ibu Meli, ibu rumah tangga di Probolinggo. Nah, ini pertanyaannya, melihat perkembangan anak-anak generasi zaman now yang mengalami dekadensi moral, sebaiknya literasi yang seperti apa yang kita berikan kepada Ananda dan pengemasan yang bagaimana ya, packaging ya, agar diterima oleh Ananda. Nah, ini. Monggo silakan Mbak Andini atau yang lain. Literasi seperti apa sih yang kita berikan kepada Ananda, kemudian soal packaging atau pengemasannya gitu, sehingga nanti bisa diterima oleh anak-anak. Silahkan. Menarik kalau kita ngobrol tentang dekadensi moral ya Mbak. Sebenarnya kan kalau kita lihat tantangan buat ibu-ibu di era sekarang itu sangat besar, dengan gempuran teknologi, terus gempuran dari materi-materi yang asing yang banyak dimasukkan gitu kan ke banyak bacaan dan tontonan anak-anak kita dan kita sendiri gitu. Saya sebagai seorang calon ibu gitu ngerasa kalau ini sudah masalahnya besar banget nih gitu kan. Tapi saya coba sharing-sharing ya, walaupun belum berpengalaman gitu merawat anak-anak, merawat anak gitu. Dekadensi moral sendiri itu kan ada timbul ketika misal anak-anak kita mencontoh gitu kan ya. Anak itu kan fitrahnya dia ketika kecil mencontoh orang tua gitu. Ketika beranjak dewasa akhirnya mencontoh lingkungan, mencontoh teman, melihat, mendengar, membaca apa-apa yang dilihat di luar rumah gitu. Mungkin kita dengan anak gitu kan. Tapi anak itu kan nggak mungkin rumah kok ya. Jadi dia pasti keluar rumah, jalan-jalan, baca-bacaan buku yang ternyata bisa jadi bacaan ini atau lingkungannya itu mendorong dia untuk menjadi anak yang ternyata jadi LGBT itu nggak apa-apa ya gitu kan, misalnya gitu. Atau misal kalau kita lihat sekarang itu kan zamannya K-Wave ya, Korean Wave, dari situ aja banyak susupan-susupan kayak misal Korean drama itu kan ceritanya tentang percintaan terus. Nah itu ada sih, saya pernah lihat gitu kan. Jadi pakai salah satu cerita ini kayak fanfiction gitu Mbak. Jadi fanfiction itu nulis cerita yang tokoh-tokohnya itu idol-idol gitu. Nah itu sampai masuk ke ini buku-buku anak-anak gitu kan, buku yang nulis anak-anak gitu. Jadi menurut saya sih memang memberikan asupan materinya itu memang kayak misalnya kalau kita sudah memfilter TV tapi ternyata di YouTube nggak terfilter gitu kan. Jadi kita kayak lomba di situ, lomba memberikan memasukkan ide kali ya. Yang baik dengan pengemasannya keren terus kali gitu. Jadi memang itu sih sepertinya Mbak, kita sedang berlomba gitu. Jadi literasi yang seperti apa? Berarti yang literasi yang lebih Islami atau? Oh iya. Jadi memang kalau misal kita mau memberikan contoh moral yang baik itu kan nggak ada contoh terbaik selain Rasulullah dan para sahabat gitu kan. Jadi bacaan yang terbaik itu menurut saya pribadi adalah dari contoh orang-orang yang ada, pernah hidup, real gitu, untuk bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Jadi menurut saya sih bagaimana caranya mengangkat tema-tema seperti sirah atau cerita-cerita sahabat
ceritanya Rasul, cerita Sahabiah gitu kan, dikemas dengan cara yang baik dan bagus gitu, atau cerita orang-orang yang solih dan solihah gitu Mbak, supaya bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Kadang kalau misalnya kita kasih cerita-cerita misal kayak superhero gitu kan, atau Iron Man, jadinya anak-anak kita terinspirasi, oh bisa jadi hero itu harus bisa terbang dulu misal gitu, oh jadi hero itu harus bisa bertarung dulu kayak misalnya seperti itu. Berarti kan imajinasinya itu jadi ke sana gitu, memikirkan bagaimana ya kalau bisa terbang, bagaimana ya bisa kalau misalnya dari tangan sini keluar jaring laba-laba kayak misalnya gitu. Jadinya fokusnya bukan ke yang bisa dilakukan hari ini, tapi lebih ke berimajinasi nantinya. Kalau saya konten buku terbaik dari orang-orang yang solih dan solihah yang pernah hidup gitu Mbak. Jadi perlu tambahan di situ ya. Jadi anak-anak memang perlu contoh sosok hero yang memang kapasitasnya ya manusia gitu ya, bukan orang yang kalau di tokoh-tokoh itu kan fiksi yang yang bisa terbang, yang bisa ini, yang bisa ya yang sebenarnya nggak bisa dilakukan oleh manusia gitu. Jadi kalau menurut Mbak Andini tadi, literasi yang seperti apa ya, literasi yang memunculkan sosok tokoh-tokoh yang di situ manusiawi gitu ya, seperti para sahabat, para cerita-cerita sahabat Rasulullah atau sejenisnya seperti itu ya, yang dimana mereka memiliki teladan yang baik gitu ya buat anak-anak gitu ya. Sepertinya ini ada hubungannya dengan pertanyaannya dari Bu Arenta ya. Ini beliau dari Bima, seorang ibu rumah tangga, dokter part-time. Sejak lama saya ingin menulis buku anak, berawal dari hobi membacakan buku untuk anak. Namun kadang menemukan konten atau bahasa yang kurang sreg. Sambil membacakan, saya memperhatikan respon anak, dan memang momen paling excited di cerita fiksi atau yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana membahasakan sirah Rasul, para sahabat maupun tafsir Quran dan hadis menjadi kisah yang ringan untuk anak-anak? Karena kalau kebanyakan dibacakan kisah fiksi, saya kebingungan dengan imajinasinya yang sering mengejutkan. Nah, ini mungkin nyambung dengan jawaban dari yang sebelumnya tadi ya, soal sirah sahabat ini. Gimana nih? Sirah Rasul, para sahabat, tafsir Quran, sehingga menjadi sesuatu yang ringan untuk dibaca anak-anak itu. Mungkin bisa disambung oleh Mbak Briani dan Mbak Lina sebagai penulis buku anak. Itu juga ya, saya? Ya, silakan Mbak. Saya juga merasakan hal yang sama ya, ada memperhatikan respon anak ketika dibacakan buku fabel, buku binatang dengan sirah. Memang beda. Anak-anak lebih cenderung menyukai fabel gitu ya. Saya juga melihat. Jadi ini, terus saya berpikir apa sih? Harus, ini kan sayangnya kalau cerita-cerita Rasulullah itu tidak disampaikan. Seperti tadi yang Mbak Andini bilang, ini tuh perlu banget untuk anak-anak usia sekarang. Nah, bagaimana supaya anak-anak jadi bahasanya ringan, terus anak-anak jadi suka gitu ya? Ya. Cenderungan pilihan anaknya bukan ke situ. Nah, saya juga membeli buku-buku sirah. Jadi buku-buku sirahnya buku yang ditulis dengan gaya-gaya beda. Sekarang tuh ada buku sirah sahabat Rasulullah tuh yang dituliskan dalam seperti buku petualangan. Ada buku siapa tuh yang sekarang baru? Ada yang ditulis dengan gaya dongeng sebelum tidur. Jadi kita bisa memilih menyampaikan kepada anak-anak dengan gaya-gaya penulis yang berbeda. Bentar. Gak apa-apa, si kecil. Ya,
sebenarnya kalau dari saya pribadi sih mencoba ya, kemarin mencoba menuliskan ide tentang para sahabat gitu ya. Kebetulan kerja bareng Mbak Anini ya, alhamdulillah gitu ya. Ini rezeki banget gitu ya. Kalau istilah orang Jawa itu tumbuh ketemu tutup gitu ya. Jadi saya mencoba kalau di situ sih masih berupa non fiksi ya Mbak. Jadi saya ambil dari buku Wajah Amal itu. Jadi ada beberapa kisah para sahabat yang masih kecil itu, usianya rentangnya di situ masih kecil, masih belasan tahun gitu. Saya pengennya di situ menggambarkan kisah para sahabat itu dengan usia yang tidak jauh berbeda dengan anak-anak. Harapan saya juga anak-anak bisa lebih dekat gitu ya dengan sosok para sahabat yang mereka itu ya sepantaran gitu loh, sepantaran dengan anak-anak, sehingga tidak jauh-jauh dengan usia mereka, sehingga bisa mengambil ibrohnya juga lebih dekat gitu. Nah, mungkin nanti ditambahkan sama mbak-mbak yang lain gitu, bagaimana sebenarnya biar kemasan buku itu lebih bisa diterima oleh anak-anak dengan enjoy gitu kali ya. Monggo dilanjut Mbak Lina. Sekarang juga banyak buku-buku sirah yang dibuat semacam big book ya. Jadi ceritanya, kalimatnya sedikit, gambarnya yang banyak. Dan memang saya bilang tadi ilustrasi itu benar-benar sangat diperlukan dalam cerita anak ini ya. Tulisan-tulisan dibuat sedikit, tapi gambar tuh benar-benar perlu gitu. Nah, biar anak menarik, saya juga bercerita kepada anak. Jadi menggunakan kayak ada intonasinya gitu. Jadi cerita ke anak-anak tentang sirah tuh, emak-emak tuh bisa lebay lah ke anak-anak, gimana cerita biar anak-anak tuh terpancing gitu, datang ke kita untuk mendengarkan. Misalkan kemarin saya cerita ada bundanya Nabi Muhammad itu kan sedang waktu dalam masih hamil, di dalam perutnya tuh ada cahaya ya. Saya cerita, Dek, di perut bundanya itu ada cahaya gitu. Terus kan dengan bahasa kita kayak dilebih-lebihkan gitu. Jadi kan dia tuh datang dulu tuh, anak-anak datang dulu, terus tertarik, terus duduk bareng, terus lihat nih gambarnya. Nah, hal-hal seperti itu untuk anak bisa jadi dibutuhkan. Jadi anak tuh terpancing untuk membaca, terpancing untuk melihat buku itu gitu. Salah satunya seperti itu. Karena memang kebanyakan kan sirah-sirah tulisan gitu kan. Jadi langkah awal untuk salah satu cara saya gitu kemarin tuh ke anak-anak begitu. Jadi mengajak anak, kita tuh excited gitu. Kita tuh harus ceria, harus membuat ekspresi yang menarik buat dia, biar dia tertarik untuk duduk datang. Nah, begitu dia sudah tertarik, kita sedikit-sedikit menceritakan pahlawan-pahlawan di Islam itu gitu. Mungkin itu saja. Kalau pengalaman dari saya pribadi kemarin membacakan bukunya Mbak Iza Anissa itu yang versi komik itu juga seru banget gitu ya. Anak-anak bisa ketawa terpinggal-pinggal dan saya pun juga ikut happy juga gitu ya, karena memang di situ lucu gitu cara penyampaiannya, kemudian visualisasinya itu lucu. Jadi bisa berarti ini ya, coba kita cari lagi di toko-toko buku, sebenarnya sudah ada beberapa buku gitu dan banyak ya seri sirah Rasul, para sahabat, dan juga tafsir-tafsir yang itu tadi ya, packagingnya atau kemasannya itu juga menarik gitu. Tapi memang ya kalau menurut saya kita perlu tambah lagi gitu ya untuk menyemarakkan itu gitu. Mungkin ada tambahan dari yang lain, silakan. Ya Mbak, mungkin menambahkan sebagai new mom ya, yang selama ini hanya belajar dari teori-teori dan melihat orang ya, mungkin kalau misalnya untuk gimana sih cara mungkin mengajak anak ya dengan literasi, gimana sih supaya dia tuh juga excited dengan literasi anak yang ada sekarang ini. Mungkin ini peran ibu sangat penting ya,
peran ibu sangat penting. Kita itu ikut andil gitu, ikut andil dalam membacakan atau tahu gitu apa yang sedang dibacanya, sehingga ketika misalnya si anak ini lagi membaca misalnya buku tentang sirah nabawiyah, tentang perjalanan kisah Rasul gitu kan, kita itu misalnya dia misalnya tidak sedang lagi baca buku, kita itu ikut misalnya ketika kita melihat sosok Al-Amin di luar dia baca buku, kita juga mengkisahkan seperti itu. Jadi keterkaitan antara ketika dia baca buku, setelah dia baca buku kita ceritakan kembali gimana nih Al-Amin itu gimana gitu kan, Rasulullah itu bisa dipercaya, tidak pernah bohong, seperti itu. Kita ikut mendukung apa yang dibacanya, ditambah mungkin konteks yang lain, misalnya ada anak yang tipenya itu tidak suka membaca tulisan yang banyak gitu ya Mbak ya. Kita bisa dengan cara berikan visualnya aja kayak gitu, atau dengan cara kayak tadi istilahnya itu kayak read aloud gitu ya, dengan menceritakan atau mendongengkan kembali. Misalnya kita sudah membaca, kita mengetahui kisahnya. Sebenarnya kan buku itu hanyalah media aja ya Mbak ya, media untuk menyampaikan pesan. Tidak mesti anak itu harus membaca, kita wajibkan baca nih 15 menit satu hari, kamu harus baca gitu. Kan nggak mungkin seperti itu. Kita sebenarnya bisa loh menyampaikan media tersebut lewat lisannya kita gitu, mengajak mereka untuk mengetahui apa sih isi buku tersebut lewat kita yang mendongengkan kayak gitu. Itu sih. Jadi nggak harus anak itu harus baca dengan tulisan yang harus lihat bukunya kayak gitu, nggak mesti kayak gitu. Jadi kita juga harus ikut andil sih intinya. Melibatkan diri kali ya, melibatkan diri, sehingga masuk gitu ya. Jadi nggak cuma nyuruh doang gitu ya, tapi kita ikut terlibat gitu. Iya benar. Iya. Ini penting banget sih kalau menurut saya tuh. Ini juga bisa menjadi buat kita ya para ibu ya, menjadi momen bonding dengan anak-anak itu ya, sehingga bisa lebih dekat dengan anak gitu ya. Kita lebih tahu ternyata seru juga gitu, kita bisa tertawa bareng anak-anak gitu ya, sehingga ya itu tadi kualitas komunikasi dengan anak-anak itu bisa lebih baik lagi. Ada tambahan mungkin dari dari pertanyaannya Bu Arenta ini? Ya, saya ingin menambahkan sedikit ya. Silakan. Seperti ya, Bu Arenta ini tipe ibu yang memang kan suka baca ya, yang pasti itu kan tahu poin-poin apa saja yang ingin disampaikan ke anak ya. Nah, ketika di situ ternyata beli buku, ternyata bukunya tidak sesuai dengan alur, ya pastinya Bu Arenta kok gini ya gitu ya. Nah itu justru Bu Arenta ini tuh punya poin di sini tuh sudah bisa membuat alur untuk buku anak kan gitu ya. Sehingga di sini tinggal mengemas saja bagaimana bahasa ya, bahasa yang digunakan untuk di tulisan tersebut, di narasi tersebut disederhanakan gitu ya. Bagaimana sih menyederhanakannya? Coba aja ke anak gitu ya. Saya juga suka seperti itu. Kalau pengen nulis seperti ini, saya cerita dulu ke anak gitu ya. Direkam aja itu pas waktu cerita ke anak itu. Oh, ternyata anak suka gitu ya. Nah, itu saja nanti yang ditulis ya. Sehingga di sini butuh memang kita sebagai ibu improvisasi ya. Jadi sebenarnya apakah butuh gitu ya, anak itu kita harus beli buku untuk bacakan ke anak? Enggak gitu ya. Kalaupun ibu sudah punya buku-buku sirah nabawiyah dan apa, itu sebenarnya sudah modal utama ya untuk bercerita ke anak dengan gayanya ibu, dengan cara penyampaiannya ibu sendiri. Nah, tapi jika memang di situ kesulitannya, tidak apa-apa tadi. Silakan bisa memilih buku-buku anak yang memang sudah ada. Dan kalau bisa ya Bu Arenta ini berkontribusi kan gitu ya. Jadi penulis juga ya. Buku. Ya. Boleh. Gitu ya. Ayo kan gitu. Nanti itu buku karyanya Bu Arenta itu adalah buku dengan bahasanya Bu Arenta yang bisa jadi itu akan pas dengan tipe anak dari ibu-ibu yang lain. Gitu. Sehingga di sini semakin menambah buku kita tentang sirah. Jadi, saya nggak mau nulis buku tentang sirah, kan itu sudah ada bukunya tidak begitu gitu ya. Kan di sini lebih menambah anak itu yang di situ pastinya akan ya Pak, insya Allah kita kan tidak berpikir buku saya harus bestseller gini-gini kan, enggak. Yang penting kita di sini berkontribusi
kita memiliki jejak di dalam peradaban ini gitu ya. Sehingga kita ya jadi amal jariah kita. Seperti itu jawaban dari saya. Iya. Jadi ini juga luar biasa ya. Kalau pengalaman saya pribadi itu ya, dari buku saya sama Mbak Nini yang komik seri Sahabat Belia, yang pertama kan seri penghafal Al-Quran, sahabat Rasulullah penghafal Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu pejuang Islam tangguh ya. Saya dapat testimoni dari teman dokter itu di Bogor itu. Saya di WA itu, Mbak, saya tuh nggak selesai nangisnya itu sama suami gitu dari hasil membaca buku seri Pejuang Islam Tangguh. Batin saya loh, kok bisa kayak gitu ya. Jadi kita nggak tahu kliknya buku itu dengan siapa, tipenya seperti apa itu kita nggak tahu. Tapi ya alhamdulillah gitu loh, dari bentuk atau konsep yang seperti itu tuh ternyata ada yang ngena itu di orang lain yang itu sangat berefek banget buat dia gitu. Kok bisa ya, suaminya juga ikut nangis gitu. Jadi yang penulisnya saja istilahnya ya nggak segitunya juga gitu ya. Masya Allah itu. Jadi memang sih kalau kata Mbak Priani itu betul ya. Jadi bisa kita ikut berkontribusi gitu ya menjadi penulis, kemudian bisa menyesuaikan dengan karakter anak-anak juga gitu ya. Ada anak yang suka fiksi, ada anak yang suka non fiksi, ada yang suka diceritakan sama bundanya langsung, ada yang suka lihat gambar-gambarnya doang gitu ya. Ya seperti itulah. Jadi kalau menurut saya sih kita coba aja semuanya gitu ya. Kalau kita bisa menggambar, ayo menggambar. Kalau kita bisa bikin kontennya, ayo bikin konten gitu sih. Jadi biar target menyampaikan pesan Islam kepada anak-anak lebih luas ini bisa kita capai gitu. Seperti itu. Mungkin itu ya dari pertanyaan dari Bu Arenta. Lanjut, bagaimana? Lanjut, oke lanjut. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih, masih tersisa 3 pertanyaan ya. Ini masih ada hubungannya sama yang sebelumnya ya sebenarnya ya. Nanti bisa dibuat mungkin lebih singkat aja. Dari Ibu Mala, ibu rumah tangga di Jakarta, bagaimana membuat anak-anak tertarik untuk membaca dan bagaimana menjadi seorang penulis di tengah kesibukan menjadi ibu? Bagaimana mengatur waktunya? Nah, tadi insya Allah sudah kita bahas ya di sebelum-sebelumnya. Bagaimana agar anak-anak itu tertarik untuk membaca, kemudian gimana caranya menjadi penulis buku yang lagi sibuk-sibuknya menjadi ibu rumah tangga ya. Tips mengatur waktu, pengalaman dari teman-teman semuanya silakan. Membuat anak tertarik membaca tentunya dengan kayak tadi tuh membiasakan anak dibacakan cerita, read aloud gitu ya. Terus kita memfasilitasi buku-buku untuk bacaan anak. Jadi secara tidak langsung anak itu nanti lama-lama menyukai buku. Terus banyak sekali kan pilihan buku-buku anak sekarang, tidak hanya dalam bentuk buku tapi di dalam ada berupa ada atraktif gitu kan ya. Itu bisa jadi pilihan ibu-ibu itu. Iya. Terus untuk usia anak kecil, orang tua memang dituntut untuk bisa menjadi pendongeng. Jadi tidak hanya membacakan lurus, kita bisa membaca dengan gaya cerita sampai anak-anak merasa tertarik. Wah, ternyata di dalam buku itu banyak sekali ilmu. Ternyata di dalam buku itu banyak sekali yang kita tahu gitu. Nanti akhirnya anak-anak bisa memiliki kesenangan sendiri. Untuk masalah mengatur waktu, tadi udah banyak dibahas di atas ya. Yang pertama, saya bilang karena memang kita sama-sama 24 jam, setiap orang punya prioritas waktu tersendiri. Jadi sebenarnya untuk masalah waktu itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Seperti kata Mbak Priani, kalau misalkan siang-siang kita melakukan aktivitas, fokus kepada anak, kita bisa menyempatkan menulis di waktu dini hari atau ketika anak-anak sedang tidur. Insya Allah kalau misalkan niatnya kuat, terus kita berdoa dimudahkan, bisa kok mengatur waktu.
Masya Allah itu ya, keren. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan itu tadi ya. Kemudian kita berusaha untuk tidak mengorbankan anak kali ya, atas mungkin ambisi ibunya untuk menulis buku. Harusnya memang begitu ya. Jadi manajemen waktunya itu harus diupayakan sebaik mungkin ya. Dari yang lain mungkin ada mau menambahkan? Ya, saya menambahkan ya. Monggo, Mbak. Tentang bagi anak-anak tertarik untuk mau membaca ya. Ya tadi sudah sampaikan banyak beberapa oleh Tadalina ya. Nah kalau saya nambahkan di sini ini kita sebagai role modelnya ya. Jadi kita itu sebagai contohnya anak-anak. Jadi kita dulu yang suka baca ya. Jadi kalau anak itu kan suka niru, terutama untuk anak usia dini nih ya. Itu Umi sedang baca, oh aku juga akan ambil buku dia. Ya, kita ambil buku. Nah ini kayak kedua anak saya, Zara Zaira itu dia belum bisa membaca, tapi Masya Allah suka bacanya luar biasa gitu ya. Sampai bukunya di mana-mana, ditumpuk di mana-mana gitu ya. Nah itu ketika kita baca, pasti anak-anak itu akan mengikuti kita. Nah ketika misalnya anak belum tertarik, nah maka di situ tadi selanjutnya adalah kita ngajak anak kita gitu ya. Konversasi ya, jadi kalau sampai tertarik, wah ini Umi sedang ngapain gitu ya. Nah seperti itu kan insya Allah nanti itu akan menjadi gimana ya anak-anak itu seru nih, ini seru gitu ya, seperti itu ya. Enggak berarti kita harus suka baca juga ya, jangan menuntut anak, ayo kamu suka baca gini-gini tapi ternyata kita nggak berikan. Iya. Ya nggak bagus. Ya. Terus ada satu lagi tuh, jadi dalam buku yang kita baca, kita bisa menjadikan nama anak itu jadi tokoh. Biasanya anak lebih semangat ikut. Jadi kita ganti nama tokoh di buku itu dengan tokoh anak kita gitu. Terus kan betul. Apalagi kalau misalkan nama tokohnya bagus, dia akan ikut positif, ikut semangat. Wah saya ternyata hebat gitu. Salah satunya seperti itu. Iya. Iya sih, saya juga mempraktekkan ini, Mbak. Jadi ada buku board book itu Aku Sayang Kakak, Aku Sayang Adik itu namanya saya ganti gitu sama namanya anak-anak sehingga mereka jadi oh ternyata sayang kepada adik itu seperti ini gitu, sayang kepada kakak itu seperti ini gitu ya, betul-betul. Baik ya, ada tambahan lagi? Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa dari Bu Sania, ibu rumah tangga di Yogyakarta, apa saja bedanya menulis buku cerita anak dengan menulis buku untuk dewasa? Wah, ini jelas beda ya. Bagaimana, Mbak Lina mungkin? Menulis cerita anak tentu disesuaikan dengan bahasa anak, gaya cerita anak, bahasa anak, keseharian anak temanya kan. Kalau dewasa berarti arah sudut pandangnya tentu dari dewasa. Walaupun tokohnya anak-anak, tapi kita mengambil sudut arah orang dewasa bagaimana memperlakukan anak gitu. Bedanya kalau misalkan cerita anak, bagaimana menjadi anak-anak. Kita sebagai penulis walaupun udah tua harus belajar, harus ikut menjadi anak-anak dulu sepertinya kan ya. Ini yang jadi ya jelas tantangannya di situ ya. Beda, udah dari judulnya sudah beda, dan kalau memang terlihat dari buku-buku yang ada pun kan ya, gaya tulisannya, gaya tulisan untuk anak-anak pendek-pendek, untuk cerita dewasa panjang-panjang, kalimatnya bersayap gitu. Insya Allah dari fisik pun sudah terlihat, kontennya pun harus beda. Jadi memang itu ya, kayak cerita, bahasa, tema, kemudian sudut pandang. Nah, kemudian bagaimana bisa menjadi anak-anak itu yang membedakan cerita anak dengan cerita orang dewasa gitu ya. Kalau pengalaman dari teman-teman penulis pemula itu masih kesulitan untuk bagaimana untuk menyederhanakan bahasa, disesuaikan dengan
anak-anak gitu. Jadi sudut pandangnya itu, saya sendiri juga masih belajar ya. Jadi sudut pandangnya itu bagaimana agar tidak dewasa gitu. Jadi masih suka banyak yang seperti itu gitu ya. Kesulitan teman-teman itu di situ. Menjadikan sudut pandang anak-anak ini ya, yang harus kita pelajari lagi itu. Mungkin ada tambahan yang Sama, lain. belajar. Saya juga terus belajar. Betul. Setiap ada buku baru, kita punya konsep baru, kita pun belajar juga. Iya, betul. Apalagi untuk cerita anak, kalimatnya harus sederhana mungkin, sama-sama kok Mbak belajar juga. Jadi nggak pernah berhenti belajar ya, insya Allah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir ya, alhamdulillah. Dari Ibu Rini, ibu rumah tangga, ini owner also Xiaomi Hijab di Bandung. Pertanyaannya begini, anak saya Fajar 6 tahun, belum bisa baca. Dari kecil usia 1 tahun saya bacakan buku cerita sebelum tidur. Dan sampai sekarang kalau mau tidur malam, dia selalu minta saya membacakan buku cerita untuknya. Ini menjadi habit. Fajar kalau sedang main sendiri, dia akan mengulang apa yang saya ceritakan. Bahkan ketika saya malam harinya kecapean dan lupa membacakan buku cerita untuknya, Fajar akan membacakan buku cerita. Kalimatnya sama persis dengan apa yang saya bacakan padanya selama beberapa tahun belakangan. Bahkan dia tahu persis halaman berapa cerita yang saya bacakan. Ini membuat saya terkejut. Pertanyaannya, apakah ini baik untuk tumbuh kembangnya? Apakah ini normal terjadi? Gitu ya. Ini pertanyaan sekaligus curhatnya luar biasa ya. Kalau saya tadi langsung tercetus, wah ini bakat nih untuk jadi hafiz Al-Quran gitu ya. Coba Mbak, bisa kita bantu mungkin menjawabnya? Bisa dari Mbak Priani, Mbak Lina, atau Mbak Andini, atau Mbak Nazri. Silakan. Ya, saya dulu. Ya. Tentang anak usia dini ya. Anak usia dini ketika di situ sejak kecil sudah kita biasakan, maka habit itu akan insya Allah akan terbawa sampai besar. Nah, ketika di situ dibacakan anak buku-buku anak dan dia bisa mengungkapkan dan dia tahu persis halamannya itu merupakan sesuatu hal yang memang normal ya, itu dimiliki anak karena memang otak anak usia dini itu luar biasa gitu ya. Dia bisa menyerap ya apa yang ada di sekitarnya gitu ya, dan dia bisa benar-benar optimal ya. Kalau ada penelitian itu kan sampai 80% itu kan otaknya berkembang di anak usia dini. Maka benar-benar di sini kan memang kita mengoptimalkannya. Nah, normal itu terjadi normal. Ya justru yang tidak normal itu ketika anak tidak distimulus ya, tidak distimulus dengan bacaan-bacaan yang Islami yang berkualitas. Ataukah di sini distimulusnya itu salah? Yaitu malah distimulus dengan bacaan-bacaan yang di situ tidak membangun akidahnya, tidak membangun kebiasaan Islamnya, begitu ya. Nah, sehingga di sini idealnya anak memang seperti itu, ya. Walaupun dia belum bisa membaca, yang penting dia cinta baca, ya. Dia bisa mengungkapkan apa yang dia lihat dari ilustrasi, makanya benar-benar ketika ada ilustrasi itu sangat membantu anak itu bisa menceritakan ya isi buku tersebut ya. Ya ini cerita saja nih anak-anak saya, dia belum bisa baca, tapi kalau dia bacanya dari halaman 1 sampai halaman akhir itu dia bercerita dari gambar yang dia lihat gitu ya. Sampai dia bilang, alhamdulillah Mi, saya khatam buku ini. Ditumpuk buku dia khatam. Masya Allah gitu ya. Jadi karena apa gitu ya? Karena ya itu gitu ya, dia berimprovisasi gitu ya. Ini ceritanya begini-begini. Justru makanya di sini saya berpikir, oh penting ini orang tua itu untuk hati-hati memilih buku bacaan, terutama di sini untuk anak-anak yang masih usia dini, untuk anak-anak usia mumayyiz ya, yang dia masih dia bisa membedakan mana yang baik dan benar, tapi tetap harus butuh didampingi, seperti itu ya.
Nah, makanya di sini penting orang tua untuk memilih buku-buku yang berkualitas. Hal yang seperti itu sudah bagus, luar biasa. Ini Bu Rini lanjutkan itu. Ananda di sini memiliki potensi luar biasa. Nanti kami berharap dia bisa jadi penulis buku atau jadi ilustrasi gitu ya. Biar yang memang sudah ada idenya di dalam kepalanya itu bisa tersampaikan ke sebuah karya. Ya. Baik, ada tambahan lagi? Ya, tadi saya tercetuk begitu ya. Berarti kan dia punya Fajar ya. Alhamdulillah gitu, dia punya bakat atau kemampuan lebih gitu ya untuk coba bisa tahu persis loh halaman berapa cerita itu yang dibacakan. Berarti kan kalau kajiannya para ustadz itu bisa dibawa untuk nanti bisa menjadi penghafal Al-Quran gitu ya, sampai tahu halaman berapa, ayat berapa, kan itu luar biasa ya. Nah, mungkin ada tambahan dari yang lain, silakan. Kalau nggak ada, saya mungkin minta closing statement dari dua kali kita mengadakan kegiatan diskusi semacam ini. Mungkin dari Mbak sekalian bisa memberikan closing statement atau ujangan untuk kita ya. Nah, kalau dari saya Mbak, kita tahu sekarang lagi banyak gempuran bacaan-bacaan literasi anak yang isinya ternyata nggak sesuai dengan Islam. Jadi kesempatan punya bakat atau punya minat ke sana untuk bersama-sama untuk menambah literasi Islam itu lebih banyak gitu. Jadi biar sama-sama banyak nih gitu antara buku bacaan anak yang kurang cocok dengan Islam dengan buku bacaan yang memang bagus untuk generasi Islam masa mendatang gitu. Itu aja Mbak dari saya. Jadi kita perlu menambah ya dari Mbak Nini. Dari Mbak Nazri, silakan. Ya, dari Nazri, closing statementnya mungkin ini sebenarnya PR ya, terutama bagi peserta mendengar literasi anak kali ini, kan ada yang calon ibu dan juga ada yang menjadi ibu. Sebenarnya PR bagi kita sebagai ibu untuk kita fokus pada anak kita gitu kan, pada anak kita dan juga fokus kepada umat, bahwasannya literasi itu emang sangat penting. Nah, sebagai ilustrator juga ini PR banget bahwasannya ilustrasi itu berdampingan sekali dengan tulisan bagi anak-anak gitu. Jadi anak-anak gampang untuk mencerapnya ketika tulisan itu ada dampingan, ada gambarnya, ada visualnya seperti itu. Jadi itu sih kita harus banyak belajar lagi, PR mencari melek fakta istilahnya gitu. Kita tahu apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang apa yang bisa dicerap anak itu baik atau tidak gitu. Lewat literasi kita perbaiki literasi, mau itu dengan membaca, mau itu dengan mendongeng gitu, seperti itu. Itu sih Mbak. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Dari Mbak Priani, silakan. Ya, semangat untuk terus berkisah ke anak-anak. Ya, semangat juga untuk kita menuliskan ide dengan bentuk tulisan atau bentuk gambar yang itu kita harapkan karya itu bisa bermanfaat untuk umat gitu ya. Jadi ayo ikut berkarya untuk umat gitu ya. Jangan sampai ide yang sudah diberi Allah di kepala itu disimpan sendiri di kepala gitu ya. Tapi di situ haruslah bisa dipersembahkan untuk umat agar menjadi amal jariah kita. Dan kemudian Mbak Lina, silakan. Dari saya sendiri, saya berharap walaupun sekarang tuh di era pandemi ya, banyak penerbit-penerbit yang mengundur jadwal terbit
dan setidaknya terimbas dengan kondisi sekarang dengan wabah ini. Semoga walaupun begitu kita tetap semangat untuk berkarya. Ibu-ibu yang mempunyai banyak waktu di rumah juga lebih semangat untuk berkarya. Jadi nanti karyanya bisa menjadi buku atau tidak, tetap pasti akan bermanfaat gitu. Jadi kita semoga tetap semangat aja semuanya. Alhamdulillah, semua pemateri sudah memberikan closing statement ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya 2 edisi ya. Pada akhirnya kita mengadakan 2 edisi diskusi gitu karena tidak cukup ya, sebenarnya tidak cukup ya, sebenarnya cuma beberapa jam saja untuk ngobrolin soal literasi anak, karena masih sangat banyak yang perlu kita bicarakan, masih banyak yang kita perlu diskusikan gitu ya. Kalau tadi kita bicara soal kolaborasi, masih banyak hal yang bisa kita kolaborasikan ke depan gitu ya. Saya harapkan dari Mbak Nazri, Mbak Priani, Mbak Andini, juga Mbak Lina ya, bersedia untuk kolaborasi dengan Kuncup Cendekia lagi. Semoga pertemuan kita ini, alhamdulillah, semoga pertemuan kita ini membawa berkah, barokah gitu ya. Dari kesimpulan 2 edisi ini ada beberapa catatan saya gitu ya. Jadi memang Islam memandang penting ya kedudukan literasi dalam perjuangan di jalan Allah gitu ya. Jadi semoga kita bisa memberikan kontribusi gitu ya, walaupun kecil gitu ya, dan penting bagi kita umat Islam itu untuk mengedepankan kekuatan literasi gitu ya, untuk kembali meraih kejayaan Islam yang meredup saat ini ya. Kuncinya memang kita harus konsisten untuk mempelajari Al-Quran dan hadis sehingga nanti bisa membuat naskah-naskah atau konten-konten yang lebih berkualitas dan sesuai dengan arahan Islam. Nah, alhamdulillah gitu ya. Kuncup Cendekia sudah mengadakan kegiatan ini, semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu kalau boleh saya berpantun gitu ya. Sekarang kan musimnya pantun gitu ya. Bunga sakura, bunga seruni, mekar berkah di musim semi gitu ya. Literasi Islam untuk negeri, kalau bukan kita yang berkontribusi, siapa lagi gitu ya. Maka ayo kita berkolaborasi. Saya mohon maaf kalau selama 2 edisi ini ya, dari saya pribadi ada banyak kesalahan. Terima kasih Mbak Nini, Mbak Lina, Mbak Priani, dan juga Mbak Nazri mau join dengan kita semua ya. Mohon maaf ya atas segala kekurangan gitu ya. Sinyal-sinyal yang mungkin kurang bersahabat gitu ya. Semoga kita lebih bersahabat lagi ya. Kalau kata saya kemarin, bersahabat dengan sinyal ya, bukan bersahabat dengan corona gitu ya. Alhamdulillah acara kita sudah selesai. Nanti kita pilih nih 2 pemenang ya. Boleh nanti kita pilih, kita umumkan di WA group ya. Terima kasih sekali lagi saya aturkan. Mungkin next time kita bisa joinan lagi. Saya akhiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.